Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PLSV atau persamaan linear satu variabel. Pertama-tama, kelompokkan kalimat-kalimat berikut ke dalam tabel yang telah disediakan. Jadi ada kalimat A sampai dengan I, kemudian juga disediakan tabel yang terdiri dari 3 kolom, kolom 1, kolom 2, dan juga kolom 3. Kita lihat dulu pada kolom 1, X adalah bilangan genap. Ya, ciri-cirinya masih mengandung X atau masih berupa variabel. Ya, kita cari dari A sampai I yang juga masih mengandung variabel. Yang mana? Ya, yang C. Kota X adalah ibu kota Indonesia. Mana lagi yang masih mengandung variabel? Ya, yang F. X merupakan hewan yang berkaki 4. Ya, yang I ya, 7 ditambah A sama dengan 5. Sehingga pada kolom 1 ini disebut dengan kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung variabel sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Jadi itu belum tahu benar apa salahnya karena masih mengandung variabel. Ya, kolom 2. 2 adalah bilangan genap. Benar apa salah? Ya, benar ya. 2 itu bilangan genap. Nah, kita cari kalimat yang dari A sampai I yang juga bernilai benar. Mana? Ya, yang A. Kita masukkan yang A. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Mana lagi? Ya, yang E. Sapi merupakan hewan berkaki 4. Selain itu mana lagi? Ya, yang G. 7 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 5. Kolom 2 itu ciri-cirinya benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kolom 2 itu termasuk ke dalam pernyataan yang bernilai benar. Kita masuk ke kolom ketiga. 2 adalah bilangan ganjil. Jadi ciri-cirinya pada kolom 3 ini sesuatu yang salah atau kalimat yang salah. Cari dari A sampai I kalimatnya yang salah. Mana? Ya, yang B. Kita masukkan B itu di kolom 3. Jadi, Semarang adalah ibu kota Indonesia. Salah ya, harusnya Semarang itu adalah apa? Ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, ya yang D. Sapi merupakan hewan berkaki 2. Salah ya, harusnya sapi merupakan hewan berkaki 4. Mana lagi? Ya, yang H. Negatif 7 ditambah negatif 12 sama dengan 5. Harusnya sama dengan berapa? Ya, negatif 19. Karena salah, maka disebut dengan pernyataan yang bernilai salah. Silakan kamu coret-coret sendiri di catatanmu, bila perlu ditambahkan di catatanmu. Selanjutnya, ya, kalimat terbuka dapat menjadi suatu pernyataan apabila diketahui nilai kebenarannya. Ya, tentukan nilai variabel dari kalimat terbuka berikut agar menjadi pernyataan yang bernilai benar. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ya, nomor 1 diketahui kalimat terbukanya X ditambah 5 sama dengan 8. Nomor 1 dan nomor 2 itu termasuk kalimat terbuka. Karena apa tadi? Iya, masih mengandung variabel. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai variabel yang benar biar menjadi pernyataan yang bernilai benar. Artinya apa nomor 1 itu? X ditambah 5 sama dengan 8. Berarti sesuatu jika ditambahkan 5 hasilnya 8. Sesuatu itu berapa gitu kan? Jadi X-nya itu berapa kira-kira? Ya, 3. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Benar ya? Terus nomor 2. 6 sama dengan 2 dikali N. Artinya berarti 6 sama dengan 2 dikali berapa? Gitu kan? Atau 2 kali berapa yang hasilnya 6. Jadi berapa? N-nya itu. Iya, 3 juga. Selanjutnya, jadi apa itu PLSV? PLSV atau persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Kita lihat contoh yang PLSV ya. X ditambah 7 sama dengan 9, dia termasuk PLSV. Kenapa? Ya, dia punya satu variabel. Variabelnya apa? X ya. Dan berpangkat 1.
Jadi X itu sama dengan apa? X pangkat 1. Serta dihubungkan dengan tanda apa? Sama dengan. Jadi itu termasuk contoh PLSV. Selanjutnya, contoh yang bukan PLSV. 4 ditambah B, lebih dari 10. Dia bukan PLSV, kenapa? Walaupun dia punya satu variabel yang berpangkat 1, yaitu B, dia bukan PLSV. Karena tanda penghubungnya itu bukan sama dengan, melainkan di situ apa? Lebih dari. Jadi dia bukan PLSV. Jadi dapat disimpulkan apa itu ciri-ciri PLSV? Yang pertama dia kalimat terbuka, kemudian dia dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan juga memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Selanjutnya, ya, kita tentukan atau kita identifikasi di sini PLSV atau bukan PLSV. Ya. Berikan tanda bintang manakah yang merupakan PLSV ataupun bukan PLSV, serta berikan penjelasannya. Di situ diketahui 4 kalimat terbuka. Kita disuruh menentukan yang PLSV atau bukan PLSV dengan memberi tanda bintang. Kalian juga boleh mencoba dengan mencoret-coret di buku catatan matematika kalian atau di selembar kertas. Oke, yang pertama, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kira-kira PLSV atau bukan PLSV ya? Ya, bukan PLSV. Kenapa ya? Ya. Dia punya satu variabel. Apa variabelnya? X kuadrat. Tapi variabelnya berpangkat 2, jadi dia bukan PLSV. Jadi salah satu syarat saja dia gugur, dia bukan termasuk PLSV. Yang kedua, 2P sama dengan 10. Apa kira-kira? Ya, PLSV. Kenapa? Dia memiliki satu variabel. Apa itu variabelnya? P. Di mana P-nya itu juga berpangkat 1. Selain itu, dia juga dihubungkan oleh tanda sama dengan. Jadi dia termasuk PLSV. Yang ketiga, 5X plus 2Y sama dengan 11. Iya, bukan PLSV. Kenapa? Karena di situ terdapat apa? 2 variabel. Variabelnya apa? X dan Y. Jadi bukan PLSV. PLSV kan harus punya satu variabel. Yang nomor 4. Ya, bukan PLSV. Kenapa? Dia punya satu variabel. Apa variabelnya? M. Tapi dia dihubungkan dengan tanda apa? Kurang dari sama dengan. Ya, padahal PLSV itu harus dihubungkan oleh tanda sama dengan. Selanjutnya, menyelesaikan PLSV dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Di sini disuruh menentukan nilai variabel dari persamaan berikut X min 3 sama dengan 5. Jadi nilai variabelnya yang mana? X ya. Nah, untuk mencari tahu nilai X pada persamaan tersebut, kita gunakan cara sebagai berikut. Jadi sesuatu dikurang 3 hasilnya 5. Caranya bagaimana? Kita simak berikut ini. Karena di situ kita pengen tahu nilai X-nya, maka kita hilangkan dulu negatif 3 pada ruas kiri. Oke, sebelum kalian tahu ruas-ruasan itu ya, kalian pelajari dulu. Jadi ruas kiri itu yang X min 3. Kemudian ruas kanan itu yang 5. Dan tanda penghubungnya atau pemisahnya itu adalah sama dengan. Jadi dicermati benar-benar. Ruas kiri itu X min 3, ruas kanan itu 5, penghubungnya sama dengan. Ya. Maka kita hilangkan dulu konstanta dari negatif 3. Konstanta negatif 3, maaf. Ya. Berarti apa caranya kita hilangkan? Dengan bagaimana? Ya. Dengan kita jumlahkan dengan lawannya dari negatif 3. Jadi lawan dari negatif 3 itu berapa? Ya, positif 3. Jadi kita jumlahkan dengan positif 3 pada ruas kiri, dan juga ruas kanan tetap 5, namun juga kita jumlahkan dengan 3, biar adil. Atau bahasanya kedua ruas itu ditambahkan dengan lawan negatif 3, yaitu positif 3. Sehingga dihasilkan X min 3 plus 3 itu X,
5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Sehingga hasilnya X sama dengan 8. Kalau kita lihat, ya, sesuatu dikurangi 3 sama dengan 5. Ya jelas dong, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi benar ya, hasilnya adalah 8. Coba kita yang nomor 2, X ditambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini X plus 2 sama dengan 4. Berarti kita kan mau cari tahu nilai X, dia di ruas kiri. Berarti apa yang harus kita hilangkan? Ya, benar. Positif 2 di ruas kiri. Kita harus menghilangkan positif 2 di ruas kiri. Jadi bagaimana agar positif 2-nya itu hilang? Iya, berarti tambahkan kedua ruas dengan apa? Dengan lawan dari positif 2. Lawan dari positif 2 berarti apa? Iya, negatif 2. Sehingga diperoleh X ditambah 2, ya, ditambahkan dengan negatif 2 atau langsung negatif 2 gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan 4, 4-nya tetap, ditambahkan lagi dengan negatif 2 atau langsung dengan dinegatifkan 2. Sehingga kedua ruas ditambahkan dengan lawan dari positif 2 yaitu negatif 2. Sehingga diperoleh X ditambah 2 dikurangi 2 adalah X ditambah 0 atau langsung X sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2. Sehingga X sama dengan 2. Nah, ternyata ada cara cepatnya. Apa cara cepatnya? Ya, kita simak. X min 3 sama dengan 5. Ya, tetap ya. Nah, karena di sini kita mau menghilangkan negatif 3, cara cepatnya yaitu dengan bahasanya itu memindahkan negatif 3 yang di ruas kiri itu dipindahkan ke ruas kanan. Negatif 3 pindah ruas. Sehingga kalau dia penjumlahan ataupun pengurangan dipindahkan. Jadi menjadi lawannya. Jadi kalau pengurangan, nanti kalau dipindah ruas menjadi penjumlahan. Sehingga diperoleh X sama dengan 5, 5-nya tetap ya di ruas kanan. Ya. Yang dipindah ruas apa itu? Negatif 3. Karena tadi negatif atau pengurangan, dipindah ruas menjadi positif atau penjumlahan. Penjumlahan 3. Jadi X itu sama dengan 5 ditambah 3. 8. Sama ya hasilnya dengan yang tadi. Oke, yang kedua, ya, soalnya berbeda dengan yang tadi, 12 sama dengan Y ditambah 4. 12 sama dengan sesuatu ditambah 4. Jadi sesuatunya itu berapa? Nah, untuk mencari tahu Y, maka kita cari dengan 12 sama dengan Y ditambah 4. Nah, Y ini di sisi kanan atau di ruas kanan. Maka yang harus kita hilangkan adalah apa? Iya, positif 4. Jadi positif 4 di ruas kanan itu harus kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga diperolehlah hasilnya. Y sama dengan, karena tadi positif atau penjumlahan, dipindah ruas menjadi pengurangan. Sehingga di sini positif 12-nya tetap, positif 4 atau penjumlahan 4 tadi, dipindah ruas menjadi negatif 4 atau pengurangan 4. Sehingga dihasilkan negatif 4 ditambah 12 sama dengan Y. Berapa? Ya, 8 sama dengan Y. Jadi bebas ya variabelnya di ruas kiri ataupun di ruas kanan. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa jika pada operasi penjumlahan dan pengurangan, positif atau penjumlahan, ya, jika dipindah ruas menjadi negatif atau pengurangan dan juga sebaliknya. Jadi silahkan pakai cara yang mana saja, boleh cara cepat, boleh cara yang tadi senyamannya kalian, semudahnya kalian. Oke, tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Di sini disuruh menentukan nilai variabelnya juga. Jadi variabelnya di situ sudah kelihatan ya, apa? Ya A. Jadi 2A min 2 sama dengan 6. Untuk menentukan nilai A, mari kita lihat dan simak penjelasan berikutnya. 2A min 2 sama dengan 6. Ya. Yang mengandung variabel masih di sisi kiri ya, atau di ruas kiri ya. Maka ruas kiri itu harus ada yang kita hilangkan.
Apanya dulu? Ya, negatif 2-nya dulu. Kita hilangkan atau kita hilangkan konstanta itu negatif 2 pada ruas kiri. Caranya bagaimana tadi? Ya, dengan menjumlahkan kedua ruas dengan lawan dari pengurangan 2. Jadi kalau lawan pengurangan 2 berarti apa? Atau lawan dari negatif 2? Iya, positif 2. Biar adil, kedua ruas juga dijumlahkan atau ditambahkan dengan 2. Sehingga diperolehlah 2A min 2 ditambah 2 itu sama dengan 2A, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Yang diminta adalah A, di situ masih 2A. Sehingga harus kita hilangkan dulu 2-nya. Karena di situ perkalian, ya, maka biar hilang, bagaimana? Iya, kita bagi. Jadi kalau perkalian, biar hilang, atau biar sederhana menjadi A, biar menjadi 1 kali A, kita bagi. Dengan berapa? Ya, kita bagi 2. Jadi sehingga kedua ruas itu kita bagi 2. 2A sama dengan 8. Jadi kedua ruas jika kita bagi 2, 2A per 2 sama dengan 8 per 2. Ya. Sehingga hasilnya adalah 2A dibagi 2. Jadi sisa A ya. 8 bagi 2, 4. Ya. Ini juga ada cara cepatnya. Bagaimana cara cepatnya? Di situ ada 2A min 2 sama dengan 6. Yang harus kita hilangkan tadi negatif 2-nya dulu ya. Jadi bagaimana biar hilang tadi? Ya, kalau pakai cara cepat harus kita pindah ruas. Negatif 2 atau pengurangan 2, kita pindah ruas menjadi penjumlahan 2. Jadi sehingga dihasilkan 2A sama dengan 6, ya, 6-nya tetap. Nah, tadi yang kita pindah apa? Negatif 2 atau pengurangan 2 dipindah ke ruas kanan menjadi positif 2 atau penjumlahan 2. Sehingga dihasilkan 2A sama dengan 8. Sampai di sini yang ditanyakan A-nya. Maka kita cari A-nya. Bagaimana? Kita bagi dengan 2. Karena perkalian itu lawannya pembagian. Sehingga kita bagi dengan angkanya itu biar menjadi 1 kali A atau A. Jadi kita bagi kedua ruas dengan 2. Ya, 2 pindah ruas menjadi per 2 ya. Jadi A sama dengan berapa? 4. Ya, 8 bagi 2 adalah 4. Hasilnya sama ya, boleh pakai cara yang mana saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pada operasi perkalian dan pembagian, perkalian jika dipindah ruas menjadi pembagian dan sebaliknya. Jadi tolong diingat-ingat jika penjumlahan dipindah ruas menjadi pengurangan, pengurangan dipindah ruas menjadi penjumlahan, perkalian dipindah ruas menjadi pembagian, pembagian dipindah ruas menjadi perkalian. Jika kalian menggunakan cara cepat. Jadi jangan miskonsepsi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.